Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yamutul mar'u ala ma 'asha 'alaihi wa yub'atsul mar'u ala ma mata 'alaihi atau kama jaa fil hadis. Hadirin jamaah syukur rahimakumullah warahmatullah. Sebagaimana kita lahir ke dunia ini tanpa kita minta, tanpa kita berharap, mau tidak mau akhirnya kita wujud dan lahir di dunia ini. Begitu juga hadirin rahimakumullah warahmatullah, suatu saat kelak mau tidak mau, minta atau menolak, akhirnya juga kita akan meninggalkan dunia ini. Maka ini menunjukkan apa hadirin sekalian? Lahirnya kita ke dunia, bahkan meninggalkan kita dari dunia menuju kampung akhirat, semua ini bukan kehendak kita, bukan kemauan kita, tapi semuanya adalah sudah diprogramkan oleh Allah. Pada waktu itu hadirin sekalian rahimakumullah, kita mengambil pelajaran dari kehidupan kita. Kita itu mau nggak mau kalau sudah ngantuk ya akhirnya tidur. Walaupun minum kopi satu teko, malah perutnya kembung, akhirnya juga kesakitan, akhirnya tidur. Begitu juga hadirin sekalian, setelah kita tidur, walaupun hawa nafsu kita, keinginan kita masih ingin nambah tidur, ya tidak bisa. Kalau sudah Allah kehendaki melek juga akhirnya melek. Bangun akhirnya. Maka ini hadirin sekalian menunjukkan kita makhluk yang lemah, kita makhluk yang serba kekurangan. Bahkan manusia ini memang asli khilqahnya, asli penciptaannya Allah jadikan makhluk yang lemah. Inna wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan telah diciptakan manusia itu dalam keadaan lemah. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah merasa diri kita lemah, diri kita itu tidak ada apa-apanya, maka kita harus berkeyakinan semua itu ada yang maha kuat, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menjadi
menjadikan kita kuat melek, menjadikan kita juga bisa tidur, menjadikan kita bisa hidup, bahkan suatu saat juga akan menjadikan kita mati. Semua itu yang menggerakkan siapa hadirin sekalian? Allah. Maka di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa yang ada nyawanya, semuanya itu pasti akan menemui yang namanya kematian. Nah, sekarang ini hadirin sekalian, tinggal kita itu mau mati yang sukses atau mati yang gagal. Kita mau mati yang berhasil atau mati yang rugi, hadirin sekalian. Ya ini saking sayangnya Allah kepada hambanya, wabil khusus yang namanya manusia dan jin, Allah telah memberikan kunci jawaban. Bukan seperti kita ketika di sekolah itu, kalau mau ujian itu kunci jawabannya dirahasiakan. Dan ini Allah ini saking sayangnya kepada hambanya supaya hambanya itu menjadi orang-orang yang sukses, orang-orang yang berhasil, orang-orang yang hidupnya bahagia. Itu sudah diberikan kunci jawabannya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sesungguhnya kalian semua akan ditunaikan ganjaran-ganjaran kalian semua. Ganjaran apa hadirin sekalian? Ganjaran amal kebaikan ataupun ganjaran amal keburukan. Semua akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Maka kuncinya orang yang sukses itu bagaimana hadirin sekalian? Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dia dijauhkan dari neraka dan dia dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia telah berhasil, sungguh telah sukses. Jadi kalau dijauhkan dari neraka, maknanya apa hadirin sekalian? Maknanya diri kita dijauhkan oleh Allah dari amalan-amalan, dari keyakinan-keyakinan, dari sifat, dari akhlak, dari apa saja yang menjadikan asbab kita itu masuk neraka. Kemudian kita dimasukkan ke dalam surga. Maknanya apa hadirin sekalian? Selagi kita ini masih hidup, Allah memberikan taufik, petunjuk kepada kita, pertolongan kepada kita untuk berbuat, untuk berkeyakinan, untuk mempunyai sifat, mempunyai akhlak yang menjadikan asbab diri kita itu masuk ke dalam surga. Maka inilah sekalian, syukur dia telah berhasil. Kemudian Allah mengingatkan di dalam ayat ini, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan-kesenangan yang menipu belaka. Ini di antara keterangannya ulama di tafsir hadirin sekalian. Dan ini yang sering menggagalkan manusia, yang sering menjadikan manusia itu tidak berhasil dalam menempuh ujian-ujiannya untuk menuju surganya Allah Ta'ala. Ketika hidupnya digiurkan dengan kenikmatan-kenikmatan, dengan kesenangan-kesenangan yang sifatnya duniawi atau menipu belaka. Kenikmatan duniawi itu apa dan sekalian? Kalau orang itu terkecoh dengan wanita, coba lihat wanita itu, kalau kita pikir, pilernya aja bau, Tapi kalau kenikmatan surga hadirin sekalian, ludahnya seorang bidadari bila mana Allah izinkan untuk meludah di pantai selatan sana, maka seluruh air yang ada di segoro, yang ada di samudera itu, yang aslinya rasanya sangat asin, berubah menjadi manis, lebih manis daripada madu.
Lah kalau ludahnya aja begitu manisnya, apalagi bibir yang mengeluarkan ludah. La ilaha illallah. Nah inilah hadis sekalian bukti bahwasanya kenikmatan dunia itu menipu belaka. Dari wanita dunia itu hadis sekalian, masya Allah. Kalau nggak mandi 3 hari aja begitu buka ketiak itu, mungkin tidur seorang. Karena saking baunya. Maka inilah hadis sekalian, orang itu kalau ingin melampiaskan hawa nafsunya dengan makan kenikmatan yang menipu belaka, paling ya kekuatannya sepiring 2 piring. Coba sekali makan tuh 5 piring itu. Nah, perutnya meledos mulai. Beda hadis sekalian, kenikmatan yang ada di surga sana, masya Allah, kenikmatan yang ada di surga orang sekali makan itu nggak pernah 1, nggak pernah 2. Justru makanannya itu akan berubah menjadi keringat, yang keringatnya lebih wangi daripada baunya minyak misik. Allah. Jadi di surga nanti tidak ada lagi toilet WC, tidak ada. Semua makanan-makanan yang dikonsumsi oleh ahli surga penduduk surga, Allah ubah menjadi keringat yang baunya lebih wangi daripada minyak kasturi. Maka itulah sekalian, kalau orang di dunia melampiaskan hawa nafsu dengan membangun rumah yang banyak, yang megah, yang mewah, nah, yang ditempati ya hanya 1 kamar saja. Kalau dia punya istri, mentoknya punya istri 4. Nah, kalau masuk surga nanti, kenikmatan di surga ini hadis sekalian, menurut sebuah riwayat minimal bidadarinya di surga itu 2,5 juta. Siap. Masya Allah. Nah inilah hadis sekalian, maka dikatakan kenikmatannya orang di surga itu nanti ketika di surga sana, yaitu setiap hari itu memecahkan keperawanannya para bidadari. Nah kalau di dunia ya sekali pecah ya sudah. La ilaha illallah. Maka itulah hadis sekalian, rahimakumullah, rahimakumullah. Kenikmatan di dunia ini hanyalah tipuan belaka. Kalau toh dia itu mengejar dunia yang begitu dia harapkan, begitu dia inginkan, maka apa hadirin sekalian, dunia yang dikejar itu ibarat bayang-bayang. Bayang-bayang yang ada di depannya, semakin dikejar malah semakin jauh. Maka inilah diingatkan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam kitab Hayatus Sahabah, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtum lil akhirah. Dunia itu sebenarnya diciptakan untuk berkhidmat kepada kalian. Sedangkan kalian semua, wahai hambaku, ini kata Allah dalam hadis qudsi itu, kalian semua diciptakan untuk kehidupan yang kekal abadi, yaitu kehidupan akhir. Maka inilah hadis sekalian, rahmatullah. Kita hidup di dunia yang sementara, hidup di dunia yang sebentar. Nah itu sebenarnya apa hadis sekalian? Sebenarnya waktu kita untuk memperbanyak perbekalan, untuk memperbanyak sangu yang hendak kita bawa ke negeri akhirat. Insya Allah ya. Jadi kita diberikan fasilitas oleh Allah berupa nafas. Maka nafas kita gunakan untuk memperbanyak bekal yang akan kita bawa setelah kematian nanti. Keluar masuknya nafas berpikir subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Keluar masuknya nafas beristighfar, astagfirullah ali walil mu'minin wal mu'minat. Keluar masuknya nafas, ingat Allah. Kita jaga insyaallah ya. Kita diberikan fasilitas oleh Allah untuk memperbanyak bekal yang kita bawa setelah mati nanti berupa mata. Mata ini kita gunakan untuk memandang hamba-hambanya Allah, apalagi memandang
orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Kita memandang orang-orang tersebut dengan pandangan kasih sayang. Telah disifati oleh Allah di dalam Al-Quran bagaimana sifatnya baginda Nabi dan para sahabat. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad dan orang-orang yang bersama dengan dia, bersama dengan beliau, sifatnya apa hadirin sekalian? Mereka itu adalah keras kepada orang-orang kafir dan lemah lembut, kasih sayang kepada sesama mereka orang-orang beriman. Maka inilah hadirin sekalian, bagaimana kita punya mata, jangan sampai kita gunakan memandang orang Islam manapun dengan pandangan meremehkan. Insyaallah ya. Nah, inilah kita diberi telinga oleh Allah, fasilitas telinga yang kita bisa menggunakannya untuk mendengar, maka kita gunakan telinga untuk mendengarkan hal-hal yang positif, nasihat-nasihat agama, mudzakarah tentang iman, tentang amal, mudzakarah tentang akhlak, mudzakarah tentang segala sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia sehingga di akhirat. Jangan kita gunakan telinga ini untuk mendengarkan ghibah kepada orang lain. Bagaimana? Dan ya insyaallah kalau ada orang ngajak ghibah istighfar, astagfirullah. Maaf saya nggak kuat kalau kamu ajak ghibah. Pergi, tinggalkan. Gimana? Tetap Pak ya? Kita diberikan lisan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa mengucapkan lafaz-lafaz, bisa mengatakan ucapan-ucapan, maka kita selalu usahakan tidak ada satu huruf pun yang keluar dari lisan kita kecuali menambahkan kedekatan diri kita ke hadirat Allah. Insyaallah ya. Kalau kita berucap lemah lembut, dikatakan dalam kitab Riyadhus Shalihin baginda Rasulullah SAW, dia bersabda, al-mu'minu layyinun hayyinun. Orang iman itu sifatnya apa? Lemah lembut, layyin, hayyinun, mudahan, gampangan. Selagi perkara itu tidak bertentangan dengan Islam, tidak bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh yang mulia baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka orangnya gampangan aja. Mudahan orangnya. Apalagi kalau diajak 4 bulan. Lebih gampang lagi. Insyaallah ya. Orang iman itu sifatnya begitu hadirin sekalian. Kemudian hadirin yang dirahmati Allah, Allah memberikan tangan, kaki. Ini juga hakikatnya apa? Kita gunakan kaki dan tangan untuk mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak perbekalan yang hendak kita bawa kepada alam setelah kematian sampai di akhirat sana. Insyaallah ya. Kakinya ringan sekali kalau dibuat melangkah menuju masjidnya Allah. Kakinya itu ringan sekali kalau dibuat melangkah majelis zikir, ke majelis ilmu, majelis silaturahim, mendatangi saudara-saudara muslim. Karena apa? Harapan dia, kakiku kok mudah sekali menuju majelis-majelis kebaikan. Harapanku kakiku akan mudah melangkah menuju surganya Allah. Insyaallah kita usahakan. Tangan juga begitu. Tanganku kok mudah aku gunakan untuk zikir, tanganku mudah aku gunakan untuk berbuat sesuatu yang mendekatkan diri kepada Allah, bantu khidmat, bantu membersihkan masjid, bantu segala sesuatu yang bermanfaat untuk orang banyak. Nah, harapan kita, bahkan keyakinan kita, husnuzon tinggi kita kepada Allah, tanganku nanti akan mudah untuk dibuat memetik buah-buah di surganya Allah. Insyaallah kita usahakan, insyaallah ya. Sehingga dikatakan Nabi pun sudah memberikan petunjuk bagaimana nanti mati kamu itu akan seperti apa. Nah,
Ini pun sudah ditunjukkan oleh baginda Nabi. Yamutul mar'u ala ma asya alaih wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaih atau kama ja'a fil hadits. Orang itu keadaan kematian dia sesuai kesibukannya ketika hidup. Itu saya punya tetangga itu Pak, Masya Allah. Itu hari-hari hidupnya apa? Di meja biliar. Main biliar itu, kelelahanan ya, perkara yang sia-sia menjadikan ghaflah dari berzikir kepada Allah. Nah itu kalau tiba-tiba memegang tongkatnya biliar itu mau nyodok itu, tiba-tiba malaikat Israel menjemputnya. Langsung mati di tempat itu Pak. Pripun itu? Cocok dengan hadisnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang akan mati dalam keadaan. Bagaimana kesibukan dia ketika hidup? Baru saja kemarin kejadian apa? Orang hari-hari sibuk di atas roda. Nyopir dari Surabaya, Solo, Jogja. Iya kan? Lah akhirnya apa? Matinya pun di tengah jalan itu. Lah sedangkan yang kita harapkan, kita hari-hari belajar sibuk memakmurkan masjid-masjidnya Allah, kita mati harapannya adalah dalam keadaan sedang sujud kepada Allah. Insyaallah ya. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Di dalam Sahih Bukhari, dalam kitab hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, baginda Rasulullah SAW bersabda, keadaan hamba dengan Tuhannya yang paling dekat adalah di saat hamba tersebut dalam keadaan sujud. Maka Nabi mengatakan dalam riwayat yang lain, fa'inuni bikathratis sujud. Maka kalian semua perbanyaklah membantu aku. Tolonglah aku dengan memperbanyak melakukan sujud. Maka ketika seorang manusia dia sujud kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, setan-setan itu akan menangis, setan-setan itu akan menyesal. Wahai manusia, sungguh kamu telah berhasil kalau bisa sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena aku dulu pernah diperintah untuk sujud kepada Nabi Adam. Kami pernah diperintah oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam. Tapi kami membangkang perintah Allah. Kami tidak mau, akhirnya Allah jadikan aku ini makhluk yang celaka. Maka di saat sujud kita rasakan bagaimana rasanya seorang hamba yang sangat dekat kepada Tuhannya di kala itu. Insyaallah ya. Ada dulu Kiai itu mengatakan di antara doa yang makbul itu kapan hadirin sekalian? Ketika kita dalam keadaan sujud. Maka ada ahbab kita itu tak jauh Pak dari Madiun itu. Dari Madiun. Ya ini sebenarnya sudah lama ini. Mungkin itu nggak sambung dengan teman-teman itu. Nah tiba-tiba itu kok Allah Subhanahu wa Ta'ala gerakan tuh aktif lagi dalam usaha dakwah ini. Ramadan itu waktu beberapa tahun yang lalu itu tiba-tiba datang ke ruangan tim taskin itu daftar siap 10 hari untuk menghandle santri-santri pelajar itu sampai itu di bulan Ramadan. Maka akhirnya apa sekalian itu yang temui saya sendiri itu. Dan kok ketika Syawalnya mendapatkan kabar Mbah Hadi itu sudah almarhum. Bahkan meninggalnya itu ketika kapan hadirin sekalian? Di saat di mahalah beliau ada jamaah, di masjid beliau ada jamaah, beliau menjadi dalil untuk jaulah di sore hari ketika ngetok pintu. Nah, kami ini saudara seiman yang diikat dengan kalimat La ilaha illallah. Kok langsung meninggal dunia. Inilah mati yang dirindukan. Insyaallah ya. Maka itulah hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana program kita ini setelah kita hidup itu apa? Jadi kita menunggu mati yang sebenarnya. Cepat ataupun lambat semuanya akan dijemput oleh malaikat Israel. Dan kemudian nanti hadirin sekalian yang dirahmati Allah, di hari kebangkitan Yaumul Ba'ts, di hari semua makhluk akan dibangkitkan oleh Allah dari kuburannya.
semuanya itu akan bangkit sesuai keadaan ketika dia meninggal dunia. Dikatakan orang-orang yang syahid di jalan Allah, yang waktu perang di jalan Allah kok dia ketombak dadanya, maka dari dadanya itu akan mengucurkan darah yang segar, darah yang wangi, lebih wangi daripada minyak kasturi. Bukan minyak kasturi. Tapi nama Pak, minyak kasturi. Maka itu hadis sekalian. Orang yang dia meninggalnya dalam keadaan thalabul ilmi, masya Allah, dia mati nanti, masya Allah, matinya itu dalam keadaan fisabilillah juga. Ketika dibangkitkan juga, dia katanya itu apa namanya, megang pena sama kitabnya itu. Dan saya pernah mendapatkan cerita itu. Bahkan orang ketika di kuburan pun itu juga keadaannya itu sesuai kesibukan ketika di dunia. Di Tarim mana di Yaman itu ada kuburan yang namanya Zambal itu. Maka itu namanya itu di Zambal itu ada wali kutubnya berapa puluh, wali abdalnya ratusan. Maka ada orang itu kan yang pekerjaannya itu menggali kubur. Maka ketika dia menggali kubur, si orang Arab tadi menggali kubur itu tiba-tiba kuburan sebelah itu tetangga. Itu ada yang lubang, maka dia ngincang itu, ngintip ya. Wah, itu loh. Di dalam kuburan tuh ada porsi yang terbuat dari emas. Singgah sana yang terbuat dari emas dan porsinya menghadap ke arah kiblat sana. Maka dia ingat-ingat ini kuburannya siapa ya? Yang gali kan juga dia kan. Oh, si Fulan pemuda itu. Yang dia mati dalam keadaan mencari ilmu agama, dalam keadaan menjadi santri. Maka akhirnya Pak si pemuda tadi pun gak nyaman ternyata ada orang ngintip saya deh. Maka akhirnya Pak berdiri dari singgasananya tadi, akhirnya dibilangi itu si pemuda di kubur itu, kamu jangan bocorkan rahasia saya di kuburan ini. Kalau kamu membocorkan rahasiamu, kamu nanti langsung mati. Maka akhirnya benar kata sekalian si penggali kubur tadi itu pun menahan diri jangan sampai diberi neraka. Tapi setelah dikehendaki oleh Allah dia akan mati, akhirnya dia memberitakan juga, memberitahu orang lain itu pada hari apa itu saya menggali kuburan itu sampainya itu saya melihat kuburannya pemuda itu kok itu ada singgasananya yang terbuat dari emas dan dia saya lihat itu membaca kitab menghadap ke kiblat sana. Kemudian ketika saya ngintip dia bilang gitu, nanti kalau kamu memberitahu tentang keadaan saya di kuburan, kamu akan langsung mati. Akhirnya benar setelah itu meninggal dunia. La ilaha illallah. Jadi orang itu akan dibangkitkan hadirin sekalian sesuai keadaan ketika dia meninggal dunia. Kalau masalah saya pernah mendengar juga bahayanya guru kita guru kita Syekh Muhammad Yusuf, pengarang itu sahabat itu setelah wafat, maka sebagian santri itu mimpi ketemu beliau. Sebagian santri mimpi ketemu Syekh Yusuf. Maka apa hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Syekh Yusuf ditanya oleh santrinya tadi, Syekh, keadaan kau di kuburan sekarang ini bagaimana? Maka apa hadis sekalian? Oh, keadaannya seperti ketika aku di dunia. Maksudnya bagaimana? Aku di dunia sibuk, jauhlah mengumpulkan orang ke masjid. Kemudian setelah datang di masjid, aku menerangkan agama kepada mereka, bayat kepada mereka. Di kuburan pun Allah mengizinkan hal tersebut kepadaku. Nah terus yang jadikan jauh itu siapa Syekh? Yang saya jauh ya tetangga-tetangga kuburan itu. La ilaha illallah. Nah itulah sebabnya. Bahkan guru kita juga almarhum Gisela juga begitu. Kemarin hari Kamis itu sepekan yang lalu ada tamu ke rumah saya, kemudian di Magetan masih banyak sekalian. Wah ini ketika corona mengalami bangkrut itu, usahanya banyak yang nggak jalan karena orang nggak boleh ke toko ya kan. Akhirnya pusing ya. Angsurannya banyak ya kan. Akhirnya apa?
pokoknya doa. Lalu tiba-tiba itu didatangi oleh kiai Allah. Kamu kalau ingin selesai masalah, sana datang ke Temboro sana. La ilaha illallah. Maka ketika datang ke Temboro itu ditemui Istiqbal itu hadir sekali. Saya datang ke sini itu diperintahkan oleh seorang kiai yang saya mimpi di dalam tidur katanya. Maka ditunjukkan fotonya gitu. Ya ini kiai yang menyuruh saya ke sini ini. La ilaha illallah. Nah itulah hadis sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi keadaan orang ketika di kuburan dibangkitkan itu sesuai keadaan ketika dia meninggal dunia. Maka agar kematian kita dihitung kematian yang sukses, kematian yang diakhiri dengan kalimat thayyibah, kalimat la ilaha illallah. Kalimat yang diakhiri dengan penuh cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian yang diakhiri dengan sholat, maka hari-hari kita akan belajar berkhidmat memperjuangkan agama Allah. Insyaallah Pak ya. Silakan Pak, yang akan keluar 4 bulan 4 hari itu Pak. Jamaah setahun juga silakan Pak. Semuanya bangkit. Silakan yang akan wapsi, yang akan Rosari, silakan Pak, silakan. Yo. Daftar nama ndak bayar ayo. Daftar nama ndak bayar yo. Ayo Pak silakan. Subhanallah.